Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para archer semua, di dalam menjalankan olahraga sunnah panahan, jangan sampai terbersit di dalam hati kita, di dalam diri kita. Yang penting kita telah merasakan sunnah panahan ini. Ikhtiarkan dengan alat-alat terbaik yang kita bisa usahakan. Sisihkan dana kita sebagai bentuk infak, bentuk keseriusan kita untuk menggeluti olahraga sunnah panahan ini. Prestasi, kalau kita ingin mengejar prestasi, tidak ada salahnya. Kemudian jangan sampai kita melupakan salah satu ayat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dalam artian, untuk olahraga sunnah ini bukan hanya sekedar kita memanah. Ada upaya yang harus kita lakukan, ada program latihan yang harus kita jalankan, sehingga kita mencapai ketepatan sasaran. Meskipun segala ketentuan skor, sasaran Allah yang tentukan, akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar sebelum kita bertawakal. Allah memerintahkan kita berusaha sebelum kita berpasrah. Jadi kawan-kawan semua, maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan. Mari kita tunjukkan kita generasi hebat. Kita bukan generasi yang hanya menghayal menginginkan hal yang terbaik, skor terbaik tanpa proses yang jelas. Dan ingat, memanah ini membutuhkan tenaga. Jangan sampai kita menginginkan diri kita naik LBS setiap saat, akan tetapi latihan fisik kita tidak ada sama sekali. Maka sama halnya kita mencederai diri kita, kita menzalimi diri kita. Memanahlah sesuai porsi kita masing-masing, berada di tahapan kita masing-masing. Jangan terkecoh, jangan melihat orang lain, ingin kemudian melihat orang lain maka 45 lbs, 40 lbs, kita juga ingin sama. Belum tentu porsi tubuh kita sama, belum tentu latihan fisik kita sama. Dan sama halnya kita ingin memanah, melihat orang hebat memanah di jarak 70 meter, kita ingin langsung main di 70 meter. Akhirnya nanti kita tidak mengetahui tahapan. Alangkah indahnya tahapan itu kita lewati satu persatu. Anak tangga ini kita lewati prosesnya satu persatu. Kalau kita terlalu jauh loncatnya, kita baru di anak tangga pertama, ingin kemudian lompat di anak tangga ke-10, yang terjadi adalah kita bisa cedera, bahkan jatuh di sebelum kita naik tangga pertama. Bisa jadi kita tiba-tiba loncat di tangga ketiga, bisa. Kemungkinan cederanya juga bisa terjadi. Tapi ketika kita melewati tahapannya satu persatu, anak tangga demi anak tangga, berproseslah. Tidak ada orang hebat yang kemudian memanah 1-2 kali, 1-2 bulan kemudian mahir. Meskipun kita diberikan nilai skor yang tertinggi, jangan sampai itu melalaikan kita dalam proses belajar. Karena kadangkala pembenaran kita dalam memanah hitungannya skor, padahal bukan. Yang pertama kali dihitung di dalam panahan harusnya adalah teknik kita, bagaimana kualitas kita, konsistensi kita di dalam memanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Baik kawan-kawan sekalian, para archer, semangat berlatih. Mari jadi orang waras dalam olahraga panahan ini. Jangan menghayal terlalu tinggi, sesuai dengan realitas.
dan sesuai dengan kemampuan.